Kepolisian Resort Sukabumi Polda Jawa Barat mempersembahkan rangkaian simulasi peragaan kemampuan penanganan konflik sosial, situasi dan kondisi kontingensi oleh personil gabungan Polres Sukabumi dan stakeholder terkait termasuk jajaran TNI maupun personil Satbrimob Polda Jawa Barat. Memasuki bulan September 2024, kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Sukabumi Polres Sukabumi, berjalan dengan normal, aman, damai, dan kondusif. Hal ini ditandai dengan aktivitas masyarakat, dengan berbagai profesi dan kesibukan baik pegawai pemerintahan, warga sipil, melaksanakan aktivitas rutin sebagaimana biasa, tanpa ada kendala apapun. Memasuki akhir bulan September telah dimulai tahapan pilkada, yakni tahapan kampanye terbuka yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon bupati dan wakil bupati di wilayah hukum Polres Sukabumi. Menyikapi hal tersebut dengan menyiapkan personil pengamanan kampanye dan bersinergi dengan stakeholder lainnya, kegiatan kampanye calon bupati tentunya memiliki pengamanan tingkat tinggi atau high profile security dan dilaksanakan agen pengamanan dengan personil terpilih. Pada pelaksanaan kampanye, adanya orasi yang menjelek-jelekan calon bupati lain dan terekam oleh simpatisan lawan serta disebarluaskan di media sosial yang menimbulkan kericuhan. Dan berbagai bentuk formasi perlindungan diamond, juga manuver kendaraan yang selalu siap melaksanakan SK penyelamatan VIP ke safety house. Karena adanya bentrokan dari dua masa kampanye yang berbeda, maka kekuatan pengamanan ditingkatkan dengan melibatkan tim negosiator dan Dalmas awal. Tim negosiator melakukan negosiasi dengan korlap massa agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Akan tetapi, massa menghiraukan himbauan tersebut. Selanjutnya, Kompi Dalmas awal membentuk barikade dengan membentangkan tali dalmas guna menghalau massa menerobos ke lokasi kampanye. Menyikapi situasi yang berkembang, Kapolsek selaku koordinator pengendali di lapangan melaporkan situasi tersebut kepada Kapolres Sukabumi untuk dilakukan lapis ganti oleh Dalmas Lanjut. Satuan Dalmas Lanjut membentuk formasi bersam dengan perlengkapan standar Polri dan didukung dengan kendaraan taktis. Selanjutnya, Danki Dalmas Lanjut melaksanakan tahapan penindakan pengendalian massa sebagaimana diatur dalam Perkap 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa dan Skepdir Smapta Baharkam Polri nomor 62 tahun 2007 tentang panduan pelatihan dasar Dalmas Samapta. Pendorongan yang dilakukan Kompi Dalmas Lanjut, namun massa tetap tidak mau membubarkan diri. Karena massa tetap bertahan dan mulai anarkis, sehingga Danki Dalmas Lanjut melaporkan kepada Kasatwil, dalam hal ini Kapolres Sukabumi. Kemudian Kapolres Sukabumi menyampaikan himbauan secara langsung kepada massa agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Namun himbauan dari Kapolres Sukabumi tersebut tetap tidak diindahkan dan massa semakin tidak tertib
dengan melakukan upaya menyerang petugas, yaitu melakukan aksi pelemparan dan pendorongan kepada petugas. Melihat perkembangan situasi tersebut, Kapolres Sukabumi yang telah meminta bantuan personil Satbrimob Polda Jabar dan menyiagakan di Mako Polres Sukabumi segera memerintahkan pasukan PHH Brimob untuk melaksanakan lintas ganti dengan satuan Dalmas Lanjut. Tahapan tindakan yang dilakukan oleh Kompi PHH Brimob sebagaimana diatur dalam Perkap nomor 2 tahun 2019 tentang pendidikan huru-hara dengan komposisi pasukan terdiri dari peleton tameng sekat, peleton tameng fiber, dan peleton tindak, serta didukung kendaraan taktis water cannon dan kendaraan double cabin yang dilengkapi dengan senjata Vulcano yang merupakan senjata pelontar gas kimia secara otomatis serta mobil ambulans. Dalam situasi ini, Komandan Kompi PHH Brimob menyampaikan himbauan kepada massa untuk membubarkan diri, namun massa tetap bertindak anarkis. Maka dilaksanakan tahapan tindakan, yaitu penembakan gas air mata dengan menggunakan senjata kimia anti-riot gas gun, laras licin, dan flashball dengan amunisi kimia. Massa pengunjuk rasa masih tetap bertahan karena disinyalir adanya provokator. Kemudian Danki PHH Brimob memerintahkan tim pelindung dan tim penangkap guna menangkap provokator tersebut. Melihat konsentrasi massa sudah terpecah, kemudian Danki PHH Brimob melaksanakan upaya pendorongan disertai dengan penyemprotan oleh kendaraan water cannon guna mencerai-beraikan massa agar membubarkan diri. Pasca terjadinya kerusuhan, terlihat adanya korban di kerumunan pengunjuk rasa. Melihat kondisi tersebut, Danki PHH Brimob segera memerintahkan tim pelindung dan tim medis untuk melaksanakan evakuasi korban. Proses evakuasi korban ini menggunakan formasi paruh lembing, serta dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia. Massa pengunjuk rasa yang melihat jatuhnya korban semakin bertindak tak terkendali, kemudian mereka melakukan aksi blokade jalan dengan melakukan pembakaran ban, merusak beberapa fasilitas umum. Melihat kondisi tersebut, Danki PHH Brimob segera memerintah tim pelindung, tim pemadam, dan tim penangkap untuk bergerak ke depan guna mengamankan situasi. Ketika massa telah berhasil dibubarkan dan kembali ke rumah masing-masing, Danki PHH Brimob melaporkan situasi ini kepada Kapolres Sukabumi dan seluruh pasukan mengadakan konsolidasi guna melakukan pengecekan personil dan perlengkapan. Dalam perjalanan pulang, massa melakukan aksi vandalisme berupa perbuatan pengerusakan fasilitas umum, penjarahan di pertokoan, pemalakan, perampasan, dan pengancaman terhadap masyarakat yang melintas di pusat-pusat perbelanjaan, sehingga membuat rasa ketakutan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Peran intelijen sebagai pengamanan tertutup memberikan gambaran kepada Kapolres Sukabumi untuk mengambil langkah selanjutnya. Adanya indikasi perbuatan anarkis yang terjadi segera dilaporkan kepada Kapolda Jawa Barat. Kemudian Kapolda Jawa Barat memerintahkan kepada Dansat Brimob untuk menurunkan reaksi cepat Detasmen 45 Anti Anarki sebagai power on hand Kapolda Jawa Barat untuk melakukan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku anarkis tersebut. Komandan Detasmen 45 melakukan himbauan agar kondusif tetapi massa tetap menghiraukan. Kemudian Komandan Detasmen 45 memerintahkan untuk menembakkan gas air mata, tetapi tidak berhasil menghentikan para pelaku anarkis. Dan kembali dilakukan himbauan oleh Komandan Detasmen 45 agar massa membubarkan diri. Namun massa tidak menghentikan tindakan, bahkan berupaya untuk melakukan serangan balik kepada petugas.
Selanjutnya, tim Macan melakukan penembakan menggunakan amunisi hampa dengan maksud memberikan efek deteren kepada para pelaku anarkis. Dan kembali dilakukan himbauan oleh Komandan Detasmen 45 agar massa membubarkan diri. Namun massa tetap bertindak anarkis. Selanjutnya tim Raja Wali melakukan penembakan dengan sasaran pinggang ke bawah menggunakan amunisi karet guna menghentikan tindakan para pelaku anarkis. Setelah dilakukan penembakan dengan amunisi karet, tim medis melakukan evakuasi korban dengan formasi perimeter evakuasi. Disinyalir masih terdapat massa yang bertindak anarkis. Tim Raja Wali melakukan penindakan dan penangkapan pelaku dan diserahkan kepada tim Resmob Polres Sukabumi. Melihat situasi perkembangan di lapangan, massa yang masih belum membubarkan diri dan bertindak anarkis, selanjutnya Komandan Detasmen 45 memerintahkan tim Raja Wali untuk membentuk formasi bersaf guna persiapan melakukan penindakan serentak dengan menggunakan amunisi karet. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Detasmen 45 anti anarkis berdasarkan kepada Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yakni tahap 5 dan tahap 6, dan Perkap nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis. Setelah dilakukan penindakan serentak, para pelaku telah membubarkan diri. Selanjutnya, Dandim 45 anti anarkis melaporkan perkembangan situasi kepada Kapolres Sukabumi. Dan atas perintah Kapolres Sukabumi melihat perkembangan situasi yang dapat dikendalikan dan kembali berangsur normal dan kondusif. Guna memberikan rasa aman pasca terjadinya konflik sosial, pihak kepolisian dan TNI melakukan patroli himbauan sebagai upaya dalam memberikan jaminan keamanan kepada warga Kabupaten Sukabumi bahwa situasi Kamtibmas berangsur-angsur kondusif dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan aman. Negara hadir, negara tidak boleh kalah. Polri tetap jaya. Lagu ini